Kali ini kita akan merangkum sebuah film Jepang yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Cold Fish tahun 2010. Di mana film ini masuk dalam jajaran film tersadis dari Jepang karena banyak sekali daging dan darah yang ditumpahkan. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Samoto. Dia merupakan seorang kepala rumah tangga yang kurang tegas, lemah, dan pemalu. Dan ini Mitsuko anaknya, dan ini adalah Taiko istrinya. Taiko ini merupakan istri keduanya setelah istri pertamanya Samoto, yaitu ibu kandung Mitsuko, meninggal dunia. Taiko selalu melihat murung seperti ini karena hubungannya dengan Mitsuko, anak tirinya, sangat tidak baik. Samoto sendiri memiliki sebuah toko ikan kecil yang sangat sederhana dan sehari-hari dia hanya mencari uang dari toko ikan kecilnya tersebut. Pada adegan ini, mereka sedang makan malam bersama. Namun bisa disimpulkan bahwa hubungan di antara ketiganya kurang terjalin dengan baik, dan itu menandakan bahwa keluarga mereka kurang harmonis. Mitsuko yang tiba-tiba dapat telepon dari pacarnya dan memutuskan untuk pergi keluar saat itu juga. Samoto yang melihat hal tersebut nampak keberatan, namun dia tidak berani untuk melarangnya. Setelah makan, Samoto ternyata sedang ingin melakukan pengencerotan, tetapi nampaknya Taiko menolak hal itu. Tidak lama, Samoto mendapatkan sebuah telepon dari manajer minimarket bahwa Mitsuko anaknya ketahuan mencuri dan akan dilaporkan ke polisi. Tiba di sana, Samoto dan Taiko langsung meminta maaf dan memohon agar manajer tidak memperpanjang masalah ini ke polisi. Tiba-tiba muncul seorang pria parubaya masuk dan ikut duduk di sana. Beliau ini bernama Murata. Dia merupakan seorang pria yang sangat ramah dan menyenangkan. Murata adalah saksi pencurian yang dilakukan oleh Mitsuko. Memberi pengertian kepada Pak Manajer untuk tidak memperpanjangkan masalah ini. Alhasil dengan karisma dan sikap menyenangkan, Pak Manajer pun memaafkannya. Samoto dan keluarga pun terlihat sangat berterima kasih kepada Murata atas pertolongannya tersebut. Tak disangka, Murata juga merupakan seorang pengusaha ikan, sama seperti Samoto. Murata pun mengajak mereka ke toko ikannya saat itu juga. Dan dilihat dari mobilnya, bisa disimpulkan bahwa Murata adalah seorang pengusaha yang sukses. Setibanya di sana, keluarga dibuat terkejut dengan toko ikan Murata yang begitu besar dan luas. Memperkenalkan istrinya bernama Aiko kepada mereka semua. Dengan sikap Murata yang menyenangkan, membuat Samoto, Taiko, dan Mitsuko merasa sangat senang bisa mengenalnya. Murata pun dengan senang menawarkan Saiko, anaknya, untuk bekerja di toko ikannya. Hal tersebut tentu membuat Samoto senang. Saat melihat senyum istri dan anaknya, Samoto pun sedikit berharap. Mungkin inilah saat dimana keharmonisan keluarganya akan kembali terjalin dengan erat. Esok harinya mereka kembali ke tempat Murata untuk mengantarkan anaknya Mitsuko bekerja di toko ikan milik Murata. Samoto pun izin pulang keluar karena harus mengurus toko ikannya tersebut. Naiko istrinya disuruh menunggu di kantor karena ada hal yang perlu dibicarakan oleh Murata. Tak lama Murata pun muncul. Mereka mengobrol dan membicarakan tentang masalah keharmonisan keluarga yang dialami oleh Taiko. Bahwa Mitsuko tidak menyukai dirinya karena dirinya adalah ibu tiri. Dengan karisma yang dimiliki Murata, mencoba memberi pengertian kepada Taiko untuk bersikap sabar dan tenang dalam menghadapi Mitsuko. Juga perlakukan sama itu suaminya dengan sikap yang lebih menyenangkan. Tak diduga, Murata mulai menunjukkan sifat aslinya, di mana dia tiba-tiba meraba Taiko dan melakukan pengencerotan kepada dirinya. Dengan tujuan untuk memberinya sebuah bimbingan agar Taiko bisa lebih bersikap baik dan menyenangkan kepada suaminya, Samoto. Dan yang mencengangkan adalah Taiko hanya diam saat ia diperlakukan seperti itu dan terjadilah pengencerotan. Singkat cerita, Murata pun mengantarkan Taiko pulang ke rumahnya. Di sana sudah ada Samoto yang menunggu. Mereka pun sangat berterima kasih kepada Murata atas semua kebaikan yang diberikan kepada keluarganya. Murata pun meminta Samoto datang kembali ke tokonya besok untuk membicarakan bisnis dengan para relasinya. Murata pun dengan senang menerima undangan tersebut.
Saat di dalam, Samoto dikejutkan dengan sikap romantis dan agresif yang ditujukan oleh Taiko. Samoto pun terlihat sangat senang dengan perubahan sikap Taiko tersebut. Esok hari, Samoto pergi dan bertemu dengan Murata dan para relasinya, tanpa ia tahu bisnis apa yang sedang dibicarakan. Samoto dibujuk Murata untuk ikut meeting bersamanya dan disuruh untuk bersikap sebagai bagian dari orangnya. Dalam meeting tersebut terjadi perselisihan di antara Murata dan relasinya, yang intinya relasinya itu tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Murata. Murata terlihat marah dan menunjukkan sikap yang berbeda dengan sebelumnya. Perubahan sikap yang drastis tersebut membuat Samoto yang melihatnya cukup terkejut. Tidak lama Aiko istrinya datang membawa minuman botol untuk mereka semua. Tak lama setelah itu, si relasi tersebut terlihat menggerang seperti keracunan, dan akhirnya tewas saat itu juga. Samoto yang melihatnya mencoba memberi pertolongan, namun Murata malah melarang dan meneriakinya. Murata pun mengatakan bahwa hidup itu keras dan untuk mencapai sebuah tujuan diperlukan cara yang keras juga. Itu merupakan hal biasa dalam kehidupan. Samoto kemudian diancam jika dirinya melaporkan hal ini kepada polisi, maka Mitsuko anaknya akan bernasib sama seperti orang tersebut. Dan Samoto dipaksa untuk menjadi tangan kanan Murata dalam setiap bisnis yang dia lakukan. Samoto yang lugu dan polos pun terlihat panik dan terpaksa menuruti semua perintah Murata. Tugas pertamanya adalah membantu Murata dan Aiko untuk membawa mayat orang tersebut ke dalam mobil, untuk dibawa ke sebuah rumah rahasia mereka di tengah hutan. Jadi, Murata ini adalah sosok psikopat yang sangat manipulatif atau bisa dikatakan pandai berbohong dan lihai dalam mengendalikan perasaan orang. Hal itu dibuktikan dengan terjebaknya Samoto di lingkaran hidup Murata yang penuh kegelapan. Lanjut, sesampainya di sana, mereka pun membawa mayat orang tersebut ke dalam rumah. Samoto diminta untuk pergi keluar selagi mereka mengurus mayat orang tersebut. Tidak lama Samoto disuruh masuk ke dalam, dan terkejutnya dia saat melihat Murata dan istrinya sedang mencincang mayat orang tersebut. Darah dan daging pun tumpah ruah dan membanjiri lantai di sekitarnya. Mereka berdua pun tertawa sambil menjahili Samoto yang terlihat mual karena melihat darah dan daging yang sudah tercincang tersebut. Setelah itu mereka pun membuangnya ke dalam sungai. Setelah dari sana, Samoto pun langsung pulang ke rumah dan mendapati istrinya sedang mandi. Lalu untuk melepas stres, Samoto pun mulai keramas dan melakukan pengentrotan. Samoto yang masih syok dengan kejadian ini pun tidak bisa tidur dengan tenang dan minum segelas air putih untuk menenangkan dirinya. Esok harinya, dia kembali ke tempat Murata untuk memeriksa keadaan Mitsuko. Namun dirinya malah diajak untuk bertemu dengan seseorang bernama Mr. Tutsui. Beliau ini adalah teman dekat sekaligus rekan bisnis dari Murata. Dan pemuda ini adalah bernama Yanto. Dia adalah anak buah dari Mr. Tutsui. Saat mereka mengobrol, tak diduga mereka kedatangan tamu tak diundang yang merupakan King Yakuza. Ternyata mereka semua datang ke situ untuk menanyakan saudaranya yang menghilang. Dan saudaranya itu adalah orang yang sudah Murata bunuh kemarin. Di sini kita bisa melihat bagaimana cara psikopat menyelesaikan masalahnya. Murata dan Saiko dengan pandainya berpura-pura seolah tidak tahu mengenai hal itu. Mereka berdua bersikap ketakutan dan menyedihkan agar Yakuza tersebut simpati. Di sana, Mr. Tutsui berperan tidak tahu dan meyakinkan geng Yakuza bahwa Murata dan istri adalah orang baik dan polos. Alhasil, geng Yakuza tersebut berhasil tertipu dengan trik mereka berdua. Setelah itu, Mr. Tutsui pun naik mobil untuk pulang. Tak diduga, ternyata istri Murata pun ikut masuk ke dalam mobil bersama Mr. Tutsui. Samoto yang melihat hal itu semakin dibuat bingung dengan situasi ini. Tidak lama, seorang polisi pun mendatangi Samoto dan menanyakan perihal Murata yang sudah lama dicurigai, menjadi penyebab hilangnya beberapa orang yang pernah bekerja dengannya. Namun dengan terpaksa, Samoto tidak memberi keterangan karena khawatir dengan keselamatan anaknya dan istrinya. Di sisi lain, Mr. Tutsui dan Saiko sampai di rumahnya untuk bersenang-senang. Si Yanto, anak buahnya pun diminta untuk tetap di sana dan menonton selama mereka berdua melakukan pengentrotan. Tentu hal itu membuat Yanto dengan senang hati untuk menjalankan tugasnya, anjay.
Di tempat lain, Murata meminta Samoto untuk mengantarkannya ikut bersamanya ke tempat Tutsui untuk menjemput istrinya. Setelah sampai di sana, Mr. Tutsui terlihat tidak sadarkan diri dengan beberapa botol racun yang berserakan di sana. Samoto yang melihat hal itu akhirnya menyadari bahwa ini semua adalah jebakan Murata dan istrinya untuk melenyapkan Mr. Tutsui demi memuaskan hasrat membunuh mereka berdua. Yanto yang tidak menyadari rencana ini pun disuruh untuk minum dulu biar tenang. Samoto yang melihatnya spontan melarangnya, namun Yanto keburu meminum racun tersebut. Melihat Yanto masih berdiri, Murata dan istrinya langsung mencekik lehernya dengan tali hingga Yanto kehabisan nafas. Alhasil, Samoto pun harus kembali membantu mereka berdua untuk membawa jasad Mr. Tutsui dan Yanto kembali ke rumah rahasia mereka. Selesai dengan itu, mereka pun menuju ke jembatan untuk membuang daging cincang tersebut ke sungai. Sebagai hadiah, Murata meminta Samoto untuk melakukan pengentrotan bersama istrinya Aiko. Anjay. Murata mengungkapkan bahwa itu adalah imbalan atas bantuan Samoto selama ini. Sebagai pria baik-baik, Samoto menolak hal tersebut, dan Murata menjelaskan bahwa seorang pria harus siap siaga dengan segala sesuatu yang tak terduga. Dia pun mengatakan bahwa dia sangat benci dengan sifat pemalu dan lemah yang dimiliki oleh Samoto. Murata mengatakan bahwa Samoto terlalu lugu dan terlihat seperti homo. Murata yang kesal akhirnya mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan pengentrotan kepada istrinya Taiko sewaktu dia di kantor. Dan dia mengatakan bahwa Aiko menikmati hal tersebut. Dari situlah akhirnya Samoto mulai emosi dan memukul wajah Murata. Tidak lama, Samoto pun menghampiri Aiko dan langsung memasukkan rudalnya di depan Murata. Tak diduga, Samoto diam-diam mengambil pulpen dan menusuk leher Aiko. Kemudian menghampiri Murata dan menusuknya berkali-kali hingga Murata sekarat. Dan yang aneh, Aiko malah tertawa melihat hal tersebut. Dan bisa disimpulkan bahwa selain doyan membunuh, Aiko juga memiliki kelainan di mana dia akan merasa sangat senang saat merasakan sakit dan melihat orang lain kesakitan. Setelah itu, mereka kembali ke rumah hutan tersebut. Kemudian Samoto meminta Aiko untuk menyincang tubuh Murata seperti yang dilakukan pada korbannya. Samoto mengatakan jika sekarang dirinya adalah Murata yang baru dan Aiko adalah istrinya. Itu berarti Aiko harus menuruti semua perintahnya. Entah karena alasan apa, Aiko pun menurut begitu saja. Samoto kemudian pergi dari sana dan menuju ke toko ikan Murata untuk membawa anaknya Mitsuko pulang ke rumahnya. Dan kita bisa lihat sikap Samoto yang berubah menjadi kasar dan galak kepada Mitsuko. Tiba di rumah, Samoto menyuruh istrinya memasak untuk makan bersama. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Samoto sudah muak dengan semuanya dan mulai berontak dengan cara memaksa mereka melakukan keinginannya. Dan yang diinginkan Samoto adalah hanya ingin memiliki keluarga yang harmonis dengan makan malam bersama yang hangat dan bahagia. Namun dengan semua yang telah dilaluinya, sepertinya keinginannya tidak bisa terwujud. Samoto lalu memutuskan kembali ke rumah hutan tersebut dan di tengah perjalanan, dia menelepon polisi yang mendatanginya waktu itu. Tiba di sana, Samoto langsung membunuh Aiko, kemudian duduk di kursi dengan darah di sekujur badannya. Dan akhirnya polisi pun datang, dan ternyata istri dan anaknya pun ikut di dalam mobil tersebut. Aiko kemudian menghampiri Samoto untuk memeluknya, namun ternyata Samoto malah menusuknya dan akhirnya Aiko pun tewas. Kemudian Samoto mendekati Mitsuko lalu mengatakan bahwa hidup itu sakit, kalau kamu mau hidup kamu harus siap sakit. Samoto pun menggorok lehernya sendiri dan tewas tepat di depan mata Mitsuko. Mitsuko yang melihat malah tertawa dan sepertinya dia mengalami gangguan mental karena syok dengan kejadian tersebut.